Baiklah, kali ini saya akan memberikan tutorial Photoshop untuk mengganti background yang biasa digunakan untuk melamar pekerja. Langsung saja kita masuk ke Photoshop. Pertama kita pikirkan dulu aplikasi yang ini. Untuk mengganti background yang ada di belakang ini, sebenarnya ada banyak cara. Yang saya akan ajarkan adalah menggunakan Polygonal Lasso Tools. Sudah saya pilih satu foto di sini. Pertama-tama kita lihat ke bagian layer. Di bagian layer sini, foto itu terkunci. Kita buka kuncinya terlebih dahulu dengan mengkliknya 2 kali. Kita beri nama foto Adi. Bebas namanya. Ininya non, pastikan jangan ada warna, jangan dirubah. Lalu kita oke saja. Lalu kita membuat layar baru, yaitu layar kosong. Cukup klik yang ada di sini. Ini terdapat 2 layers. In layers adalah berupa tumpukan. Pertama kita pilih layar sini. Kita sudah memilih Polygonal Lasso Tools. Caranya cukup simpel. Perbesar gambar dengan CTRL+. Lalu kita klik sudut-sudut yang ingin kita potong. Dari sini. Jika kurang terlihat, bisa diperbesar lagi dengan menggunakan CTRL+. Terus arsir bagian yang ingin kita buang. Sebaiknya dilakukan dengan cara perlahan-lahan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jika ingin diperkecil, gunakan CTRL min. Jika melakukan kesalahan, gunakan delete. Kita tidak perlu menyelesaikan sampai semuanya. Jika ingin separuh dulu, kita sambungkan garis ini dengan titik pertama yang ini. Lalu kita klik. Setelah itu yang tadi diarsir akan terlihat bagiannya. Lalu kita delete, maka akan hilang. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian yang lainnya yang belum diarsir. Kita lanjutkan di sini. Diperbesar lagi untuk lebih detail. Hapus jika terjadi kesalahan dengan delete. Setelah itu kita sambungkan lagi titik pertama dengan titik terakhir yang ini. Kita perkecil lagi. Semua bagian sudah diarsir lalu di delete. Masih ada bagian yang belum sebelah sini. Kita arsir lagi.
dihapus. Nah, ini sudah selesai. Di sini kita hanya tinggal menempelkan background yang kita inginkan. Biasanya untuk melamar pekerjaan itu backgroundnya biru atau merah. Kita pilih layar yang tadi kita buat, layar kedua. Di sini namanya layar 1. Di sini kita bebas memberikan gambar apapun atau warna apapun. Saya akan menggunakan warna merah dengan menggunakan paint bucket. Pilih warnanya di sini, atur atau dengan klik ini seperti ini. Lalu kita klik di bagian layar 1 ini. Jika layar 1 ada di atas, maka foto Adi ini akan tertutup dengan layar 1. Jadi kita cukup menariknya saja ke bawah, karena ini adalah sebuah tumpukan. Yang paling atas adalah yang lebih terlihat. Seperti ini hasilnya. Untuk mendapatkan gambar yang lebih bagus lagi, kita berikan blur dengan blur tol di pinggir-pinggir sini. Cukup dengan Ctrl plus untuk memperbesarnya dengan ukuran 50%, jangan terlalu besar. Kita arsir pinggir-pinggir yang tadi sudah terpotong agar lebih menyatu dengan background merah. Sebelumnya kita pilih dulu foto Adi, lalu kita arsir terus bagian pinggir. Arsir semua yang bagian sudah diseleksi tadi. Ya, sudah selesai. Kita perkecil lagi gambarnya, terlihat sedikit lebih menyatu. Jika di pinggir-pinggir bagian sini warnanya kurang berwarna, sebaiknya gunakanlah dodge tool. Dodge tool ini biasa digunakan untuk bagian yang kurang putih. Jadi kita atur aja di sininya untuk 100%, ntar gambarnya akan terlihat lebih putih. Ini contohnya. Oke. Arsir bagian yang ingin diputihkan. Untuk kembali Ctrl Z. Kalau menggunakan point tool itu akan menjadi hitam. Ini aturnya bebas, mau 50% atau 100%, tergantung tingkat yang dibutuhkan. Ini akan terlihat bagian yang belum hitam, kita hitamkan agar warnanya menjadi sama. Sedangkan Spong tool adalah untuk mempertajam warna. Warnanya akan lebih terang jika kita menggunakan Spong tool. Ya, ini adalah hasil yang sudah jadi. Jika ingin menerangkannya, cukup menggunakan Ctrl plus L. Di sini levelnya bisa kita terangkan sedikit atau kita gelapkan. Nah, cukup segini saja. Atau dengan Ctrl plus F. Di sini curve tinggal dinaikkan saja.
sesuai selera, jangan terlalu putih. Di sini bisa diganti warnanya, ada warna merah, hijau dan biru. Menaikkan warna merah, ntar fotonya akan terlihat sedikit merah seperti itu. Ya, di sini sudah jadi. Sekarang kita bebas mengganti warna background di bagian layar X1 dengan menggunakan paint bucket. Jika kita ingin menggantinya warna biru, tinggal kita mengganti warna biru, lalu diklikkan saja, otomatis akan menjadi biru. Jika ingin kita menjadikan foto dengan background menjadi satu, cukup dengan menggunakan Ctrl+E. Ini akan menjadi satu layar satu dan foto Adi tadi. Cukup sekian tutorial yang dapat saya berikan. Bagi kalian yang ingin memberikan donasi untuk tutorial ini, silakan kirimkan saja pulsa ke nomor di bawah ini, 089660779030. Sebesar apapun atau sekecil apapun yang kalian kirimkan, saya ucapkan terima kasih. Wassalam.